Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung. Kita memperingati dan merayakan sengsara sampai kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan sekedar perayaan, tapi kita sedang benar-benar menikmati karya kasih Allah yang mengorbankan hidupnya, tubuhnya, sampai nyawanya demi keselamatan. Hormat hanya bagi nama Tuhan. Beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama menjadi peringatan buat kita, menjadi acuan buat kita, menjadi arahan buat kita untuk kita menyikapi hari-hari yang sedang kita alami di sekitar kita. Tiuplah sangkakala peringatan. Kita akan belajar dari Yehezkiel bagaimana Tuhan memakai dia untuk memperingatkan bangsa Israel yang pada waktu itu tingkat kejahatan yang sampai sedemikian rupa. Maka Allah datang dengan malapetaka untuk mendidik mereka supaya mereka kembali kepada jalan. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai 15. Saya membaca firman Tuhan. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, walaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup. Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi. Dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakalah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, kita diajak oleh Nabi Yehezkiel untuk meniup sangkakala, yaitu sebuah peringatan yang sudah Tuhan perdengarkan buat kita semua, yaitu Tuhan menyatakan murkanya kepada umat pilihannya pada waktu bangsa Israel karena mereka berbuat jahat sedemikian rupa. Maka Allah menghardik semua kegemparan mereka, gegap gempita, dugem yang mereka lakukan, perkara-perkara duniawi yang mereka kerjakan pada waktu itu, semua merupakan kejijikan bagi Tuhan. Maka di tengah-tengah kegemparan mereka, Tuhan menghardik mereka, mengirim kehangatan murkanya yang membinasakan mereka. Yang di luar kota akan dikejar, yang di dalam kota juga akan mengalami kematian di mana mereka berada dari cawan murka Allah. Dan kita diperingatkan oleh Tuhan apa yang terjadi di sekitar kita. Corona ada di mana-mana. Tuhan sedang bergerak menyatakan murkanya, menyatakan kebenarannya, menyatakan keadilannya. Sebab walaupun disebutkan Tuhan itu baik dan tidak ada rencana yang jahat bagi manusia, bukan berarti Allah itu bisa dipermainkan, bukan berarti Allah itu bisa diperlakukan seenaknya, bukan berarti Allah itu bisa dijadikan sesuatu yang hanya sekedar pemuas hawa nafsu manusia. Alkitab tegas menyebutkan bahwa Allah itu kasih, tapi pada saat yang sama kita juga berkata bahwa Allah itu adil adanya. Dan salah satu bentuk keadilan Allah ialah murka yang ditimpakan kepada manusia, tentu karena kejahatan yang mereka lakukan. Tidak berkelebihan jika Nabi Yehezkiel memperingatkan kepada bangsa Israel akan murka Tuhan, murka Allah, akibat dari kejahatan yang mereka lakukan. Dan kita percaya refleksi yang kita pelajari hari ini, munculnya wabah corona pada saat sekarang ini yang mewabah di mana-mana, paparannya begitu masif, ada di mana-mana, bahkan di seluruh dunia dihebohkan oleh wabah corona. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu peringatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan bagi kita semua. Tentu ini terjadi karena kejahatan kita, kejahatan manusia, kejahatan dunia yang sudah memuncak sedemikian rupa. Maka Allah menggunakan apapun peristiwa sebenarnya yang terjadi, Tuhan menggunakan corona untuk menyatakan keadilannya supaya kejahatan boleh dikalahkan dan kebenaran Allah dinyatakan. Kita belajar dengan munculnya wabah corona, kita diperingatkan oleh Allah supaya kita tidak sembrono, tidak gegabah menjalani hari-hari yang kita lalui. Manusia selama ini disibukkan dengan perkara-perkara dunia dari pagi, siang, dan malam. Sepertinya dunia tidak pernah terlelap, dunia tidak pernah berhenti, dunia tidak pernah uh, tertidur, terus bergerak dengan segala gegap gempita, kegemparan,
kejahatan yang mereka lakukan. Maka Tuhan bekerja menggunakan corona untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya. Dan kita menyaksikan hari-hari ini, ya, alarm surgawi sedang dibunyikan oleh Allah bagi kita. Tanda peringatan sedang Tuhan berikan buat kita, supaya kita sadar, supaya kita waspada, dan kita melihat kebenaran firman Tuhan ditegakkan. Hari-hari ini di mana-mana orang menyerukan nama Tuhan, bahkan di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar, di mana-mana orang berdoa, orang menyanyi, orang menyembah Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang dunia sedang istirahat, sedang terlelap. Panas global sedang turun drastis dan lain sebagainya. Karena dunia benar-benar terhentak, terhenyak oleh karena wabah corona. Tetapi inilah keadilan Allah yang Tuhan nyatakan buat kita. Jadi ini sebuah tanda pengingat buat kita, supaya kita semua anak-anak Tuhan tetap waspada, tetap siap sedia, tetap fokus kepada Tuhan, tetap pandang Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan, supaya pelindungan, kuat kuasa, dan kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Kita tetap belajar untuk takut akan Tuhan, bukan takut akan corona. Namun kita harus tetap sadar, kita harus tetap memperhatikan arahan pemerintah, himbauan pemerintah, untuk kita tetap isolasi diri di rumah kita masing-masing. Kita tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita tetap menjaga kontak sosial satu dengan yang lain. Dan apa yang pemerintah tentukan, kita ikuti semua. Dengan demikian kita ambil bagian dalam rangka memutus mata rantai penyebaran wabah corona. Dan dengan demikian kita juga menjaga diri kita sendiri terhadap paparan corona. Jadi hari-hari ini memang kita tidak perlu cemas takut khawatir dengan corona. Yang perlu kita cemaskan, adakah kejahatan dalam kehidupan kita. Sebab setiap ada kejahatan, setiap ada kedurjanaan, maka saya percaya murka Tuhan dinyatakan bagi manusia dimanapun mereka berada, mau di kota, mau di luar kota, mau di dalam negeri, di luar negeri, di mana saja. Ketika puncak kejahatan manusia yang dinilai oleh Tuhan itu rupa, maka Tuhan akan hadir dengan murka dan keadilannya, supaya kemuliaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan. Puji nama Tuhan. Mari kita mewaspadai peringatan dini, alarm surgawi. Allah sedang meniup sangkakala peringatan sebelum masa-masa yang lebih dahsyat lagi terjadi. Karena itu hari-hari ini kita berdiam diri, kita cari wajah Tuhan, kita bertobat, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan sepelekan sangkakala Allah yang sudah berbunyi, alarm surgawi yang sudah berbunyi buat kita. Mari tetap hidup waspada, takut akan Tuhan, supaya kebesaran kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, kita belajar jangan bergeser dari pengharapan Injil. Kolose 1 ayat yang ke-23 menyebutkan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Setiap kita sudah mendengar kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita memperingati cara Allah menyelamatkan manusia, yaitu mengirim putra tunggalnya Yesus ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib di Kalvari, supaya darahnya tercurah, pengampunan Allah dicurahkan buat kita, sehingga dosa kita diampuni dan kita dipulihkan, kita dipersatukan kembali, kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Itulah kasih Allah yang begitu besar. Itulah kekuatan Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh memperingati dan merayakan Jumat Agung. Kita boleh mengenang kekuatan Injil yang dahsyat yang telah menyelamatkan kita. Orang-orang yang harusnya binasa dalam kekekalan di kerajaan neraka, dipindahkannya oleh anugerahnya yang ajaib ke dalam kerajaannya yang kekal dan abadi dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, suka atau tidak suka, ketika Allah memperlihatkan murkanya karena kesalahan manusia, karena kesalahan kita, pasti akan mendatangkan goncangan, pasti akan mendatangkan ketidakstabilan, pasti mendatangkan keadaan-keadaan yang serba tidak menentu. Ya, ada tingkat kekacauan pada tingkat-tingkat tertentu di mana-mana. Ya, ada berbagai macam istilah lockdown dan seterusnya
yang pada dasarnya menggambarkan betapa kacaunya tatanan manusia, tatanan pemerintahan, tatanan suatu bangsa atau negara. Dan ada banyak gejolak-gejolak lainnya. Ya, kita bersyukur di Indonesia cukup aman karena pemerintahan kita diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga boleh menata menyikapi corona dengan begitu rupa. Namun demikian juga terjadi goncangan-goncangan di mana-mana. Nilai ekonomi turun drastis, perdagangan juga diatur sedemikian rupa, pengangguran atau PHK ada di mana-mana dan bagaimana, dan berbagai macam keadaan yang tidak baik sedang terjadi di antara kita. Nah, dalam keadaan demikian firman Tuhan mengingatkan kepada kita lewat tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1:23 mengajarkan kita semua supaya kita tidak bergoncang, supaya kita tetap tinggal dengan tenang. Kita melockdown diri kita, tanda petik, di rumah kita masing-masing. Kita isolasi diri, artinya kita tinggal tenang, kita tinggal diam, ya, supaya kita tidak tergoncangkan. Ketika kita tergoncang, ketika kita cemas, takut, dan khawatir, tanpa kita sadari, kita sedang bergeser dari panggilan iman kita kepada keadaan di sekitar kita, dari karya penyelamatan Allah, dari pergerakan wabah corona. Tentu kalau kita bergeser dari iman kita, maka membuat kita gagal dan jatuh dalam penggiringan kita akan Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita sekalian, apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, mengguncangkan, menakutkan, dan lain sebagainya, jangan bergeser dari kekuatan Injil yang menyelamatkan kita. Artinya, mari di tengah-tengah dahsyatnya wabah corona, kita tetap percaya kekuatan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang dapat mengatasi semua persoalan, semua masalah, corona sekalipun. Yesus berkuasa. Kekuatan Allah lebih dahsyat, lebih ajaib dari kekuatan corona. Harus kita terima dengan keyakinan iman sedemikian rupa. Walaupun pada saat yang sama kita harus tetap menjaga seperti yang diatur aturan-aturan pemerintah, menjaga kontak sosial dan lain sebagainya. Namun secara prinsip imani, kita harus percaya, kita yakin bahwa kuasa Yesus Kristus, kekuatan Injil lebih besar dari semua pergerakan dan penyebaran virus corona. Saudara yang diberkati Tuhan, jika hari ini kita bisa merayakan Paskah di rumah masing-masing, ya, itu bagian dari kasih karunia Allah sebenarnya. Itu bagian dari kekuatan Injil sebenarnya yang tidak dapat dibendung oleh kekuatan apapun juga. Memang ini masih longgar, ya, dibanding dengan masa-masa sulit yang akan datang pada masa tribulasi atau kesengsaraan di bawah kekuatan antikris. Namun dalam segala sesuatu kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada dengan keadaan dan kondisi seperti kita yang sekarang. Nah, terkait dengan merayakan Paskah di rumah masing-masing, tentu ini tidak mengurangi makna dan hakikat ibadah kita. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya dalam kesederhanaan perayaan Paskah yang kita lakukan hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kembali kasih-Nya dicurahkan, kembali kuasa dan kemuliaan salib dinyatakan buat kita. Ntar kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kuasa dan kemuliaan dari tubuh dan darah Tuhan itu kembali disebarkan dalam kehidupan kita, dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita dipersatukan kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Perjanjian kekal Allah dalam Yesus Kristus diperbarui ketika kita ambil perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayo saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada kuasa salib Yesus yang lebih besar dari persoalan kita, dari masalah kita, dari kejenuhan kita, lebih besar dari kuasa corona yang mematikan. Kuasa salib Yesus, kuasa Injil lebih besar, lebih dahsyat dan ajaib. Karena itu kita patut bersyukur, memuliakan Tuhan, mengingat tetap percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya begitu besar. Jangan bergeser dari iman kita, jangan bergeser dari fokus kita, pandang Tuhan dan lihat kemuliaannya, dahsyat dan ajaib. Yang ketiga, kita belajar firman Tuhan supaya kita dalam segala sesuatu kita meyakini sudah dikerjakan dengan tuntas oleh Yesus Kristus. Segala sesuatunya sudah selesai. Yohanes 19 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Ejaan yang lama menyebutkan sudah genap. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Cuplikan ayat yang kita baca bagian dari serangkaian detik-detik peristiwa di mana Yesus menjalani Via Dolorosa, mati menyelamatkan umat manusia. Kata sudah selesai
Kalau saya sebutkan dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama, sudah genap. Itu artinya sudah selesai rangkaian eksekusi anak domba Paskah. Darahnya sudah tercurah. Dia sudah memberikan nyawanya secara lengkap dan total. Dia sudah mati. Itu berarti juga sudah selesai protokol atau aturan main keselamatan kekal bagi manusia. Sudah selesai pula kuasa dosa dan kuasa maut yang membelenggu kehidupan manusia. Sudah selesai, sempurna, lengkap, dan tuntas. Yesus sudah mati bagi kita, supaya kita tidak mati oleh karena virus corona atau oleh apapun juga, tetapi kita beroleh hidup yang kekal, hidup dalam segala kelimpahannya. Itulah karya Yesus yang dahsyat dan ajaib. Dia menyelamatkan kita, bukan hanya dari virus corona, tapi dia menyelamatkan kita dari maut, dari kebinasaan yang kekal selama-lamanya, dari neraka. Puji nama Tuhan. Kalaupun ada di antara kita yang mati karena corona, karena sakit yang lain, atau karena ada keadaan apapun yang lain, firman Tuhan berkata, walaupun kita mati, kita tetap hidup di dalam Dia. Kenapa? Karena salib Yesus itulah yang menghidupkan kita. Jadi apapun keadaan yang terjadi di antara kita, kita percaya bahwa yang namanya dosa, yang namanya maut atau kematian, itu tidak dapat memisahkan dari kasih Yesus Kristus yang luar biasa. Itulah sempurnanya karya salib yang hari ini kita rayakan, yang hari ini kita agungkan, yang hari ini kita muliakan, karena Dia sudah mati menjadi jalan keselamatan bagi kita semua, supaya kembali kita menjadi anak-anak ketebusan Tuhan, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Bapa kita, kita anak-anaknya. Tuhan yang memelihara hidup dan kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita hari-hari ini tetap waspada. Ada alarm surgawi yang sudah berbunyi buat kita, yaitu virus corona. Mari kita tetap waspada, jaga diri masing-masing dengan penuh percaya, tetap hindari kontak sosial dan sebagainya, tetap diam diri di rumah, kita melihat kemuliaan, kebesaran Tuhan. Yang kedua, jangan bergeser dari kuat kuasa Injil yang menyelamatkan. Tetap berpegang teguh, tetap percaya, fokus kepada Tuhan. Kita akan melihat pembilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa karya Allah begitu sempurna dalam Yesus Kristus. Sudah selesai, sudah lengkap, sudah genap. Semua sudah tuntas dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita tinggal percaya saja. Kita akan melihat kemenangan dan kemuliaan Allah dinyatakan, diberikan dengan limpahnya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya.